Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibunda Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha. Ya, karena kita selesai dari perang Khaybar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofiyah ketika dalam perjalanan pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, ya. Adapun Sofiyah binti Huyai, ya, namanya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ya. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kita tahu ayahnya Huyai bin Akhtab adalah pimpinan kabilah Bani Nadhir. Dialah yang telah memprovokasi orang-orang kaum musyrikin Quraisy bersama orang-orang Arab Badui, ya, sehingga terjadilah perang Ahzab yang di mana datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Provokator utamanya adalah bapaknya Sofiyah, yaitu Huyai bin Akhtab, dan dia dibunuh oleh kaum muslimin ketika perang Bani Quraidah, ya. Setelah perang Ahzab, kemudian Rasulullah menyerang Bani Quraidah dan Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, di situ kemudian akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Dan Sofiyah bintu Huyai, ya, nasabnya kembali kepada Lawi bin Ya'qub, ya. Kita tahu Ya'qub alaihissalam atau Israel alaihissalam memiliki 12 anak, di antaranya Yusuf, Binyamin, ada Yahuda, ada namanya Lawi, ya, namanya Lawi. Nah, ulama-ulama biasanya merupakan keturunan Lawi bin Ya'qub, salah satu dari 12 anak Ya'qub alaihissalam. Dari Lawi inilah kemudian keturunan Musa dan Harun. Musa bin Imran, Harun bin Imran. Dan Sofiyah dari Harun. Sofiyah dari Harun alaihi salam, Harun bin Imran, karena Musa dan Harun kakak beradik, ya. Dan kedua orang tua mereka berdua namanya Imran. Jadi Sofiyah keturunan Yahudi, keturunan Harun bin Imran, keturunan Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Adapun ibunya adalah Ummu Sofiyah, ya. Terkenal namanya adalah Barrah bintu Samau'al, ya. Barrah bintu Samau'al, ya. Dan dia dari Bani Quraidah, ibunya dari Bani Quraidah, ya. Dan ibunya Sofiyah memiliki saudara laki-laki yang namanya Rifa'ah Al-Quradhi, sahabat. Ya, sahabat radhiyallahu ta'ala namanya Rifa'ah Al-Quradhi, datang dalam beberapa hadis, ya, Rifa'ah Al-Quradhi. Itu adalah pamannya Sofiyah dari ibunya, jadi saudara ibunya. Akan tapi ibunya tidak disebutkan masuk Islam. Ibunya Allah alam meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi Yahudi, belum masuk Islam. Sofiyah radhiyallahu taala anha lahir setelah ba'dal bi'tsah, setelah Nabi mulai berdakwah 3 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berdakwah, ya, di Mekah, setelah 3 tahun berdakwah lahirlah Sofiyah. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah tahun 7 Hijriah. Jadi umur Sofiyah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya, 10. Nabi 13 tahun di Mekah, Sofiyah lahir setelah 3 tahun Nabi berdakwah, berarti tinggal 10 tahun di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah tahun ke-7, berarti 10 tambah 7, 17 tahun. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah, umur Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha adalah 17 tahun. Tetapi Sofiyah adalah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang gadis, tapi seorang janda, ya. Dan dia sudah menikah 2 kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pernikahannya pertama dengan seorang yang bernama Salam bin Abil Huqaiq, seorang Yahudi, Salam bin Abil Huqaiq. Kemudian dicerai oleh Salam bin Abil Huqaiq, lalu dinikahi oleh Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq.
Kinanah bin Rabi' bin Abil Huqaiq An-Nadhri atau An-Nadhiri, inilah yang memiliki salah satu benteng Al-Qumus yang ada di Khaybar ya, ketika sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerang salah satu benteng di Khaybar, akhirnya mereka pun minta islah agar minta perdamaian, sehingga mereka akhirnya bekerja untuk mengurus kebun-kebun di Khaybar, kemudian hasilnya diserahkan kepada kaum muslimin. Ya, pemilik benteng tersebut adalah Kinanah bin Rabi' bin Abil Huqaiq. Dialah suaminya Safiyah. Namun akhirnya suaminya berkhianat, akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Ya. Safiyah radhiyallahu taala anha, ya, asalnya tinggal di kota Madinah. Dia bersama ayahnya tinggal di kota Madinah di Bani Nadir ya. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Yang pertama terusir dari kota Madinah adalah kabilah Bani Qainuqa ya, karena kasus yang mereka lakukan di mana mereka mengganggu seorang wanita muslimah ya, sehingga terjadi terbunuhnya seorang Yahudi, kemudian terbunuhnya seorang kaum muslimin. Akhirnya terjadi pengusiran ya. Mereka kalah dalam dikepung, akhirnya mereka mundur dan akhirnya mereka pergi dari kota Madinah. Setelah itu Bani Nadir ketika mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bani Nadir pimpinannya adalah bapaknya Safiyah, Huyai bin Akhtab An-Nadhiri. Ya, pimpinannya adalah bapaknya Safiyah. Mereka membuat makar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya Allah beri wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Akhirnya ketahuan rencana mereka, akhirnya Nabi serang. Nabi dan pasukan datang kemudian membakar korma-korma mereka, akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka menyerah dan mereka pergi meninggalkan kota Madinah ya. Ketika mereka pergi meninggal kota Madinah, maka Safiyah ikut bersama ayahnya meninggalkan kota Madinah, pindah ke Khaybar, yang peristiwa tersebut turun dari surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr itu pengusiran Bani Nadir. Baru kemudian ayahnya dibunuh ketika perang Bani Quraidah pada tahun 5 Hijriyah ya. Jadi dia sudah lama tinggal di Madinah, Safiyah radhiyallahu taala anha, dan juga mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia mendengar isu-isu akan munculnya seorang nabi yang akan berhijrah di kota Madinah, dan asalnya memang orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, mereka sengaja tinggal di kota Madinah tujuannya untuk menantikan kedatangan Rasul tersebut ya. Mereka sedang menunggu kedatangan Rasul tersebut. Makanya sering sekali mereka sesumbar ketika terjadi keributan antara mereka dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, penduduk setempat kota Madinah, dan mereka pendatang, Yahudi pendatang. Terkadang terjadi keributan antara pendatang ini, kaum Yahudi, dengan penduduk setempat. Suku Khazraj ketika masih musyrikin, maka mereka sering sesumbar. Mereka mengatakan sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan bersama nabi tersebut membunuh kalian. Mereka sering sesumbar ya, dan ini didengar oleh Safiyah radhiyallahu taala anha, ya. Safiyah radhiyallahu taala anha ya memiliki budak ya, ada beberapa budak, di antaranya budaknya namanya Kinanah ya, persis seperti nama suaminya yang kedua. Yang pertama namanya Salam bin Abil Huqaiq, yang kedua namanya Kinanah ibn Rabi' bin Abil Huqaiq ya. Kebetulan dia punya budak namanya juga Kinanah, nama persis seperti nama suaminya ya. Safiyah wafat radhiyallahu taala anha sekitar tahun 52 Hijriyah di zaman kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Disitulah beliau wafat, Safiyah radhiyallahu taala anha, sebelum wafatnya Ummu Salamah. Istri Nabi yang terakhir wafat adalah Ummu Salamah tahun 59 Hijriyah. Sebelumnya Safiyah radhiyallahu taala anha wafat. Bagaimana kisah Safiyah ya? Jadi Safiyah bercerita ya, ketika dia masih di Madinah ya sering mendengar orang Yahudi sesumbar ya.
Bagaimana akan datang seorang nabi, kami akan bersama nabi tersebut akan menyerang kalian wahai suku Aus Khazraj. Dan mereka memang asalnya datang kota Madinah menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bapaknya yaitu Huyai bin Akhtab dan pamannya yaitu Abu Yasir ya. Abu Yasir adalah pamannya Sofiyah. Kedua orang ini menanti kedatangan, mereka berdua adalah pimpinan suku Bani Nadir dan mereka berdua menanti kedatangan Rasul terakhir untuk mereka segera beriman ya. Namun ternyata mereka tidak beriman karena mereka kecele, ternyata Rasul terakhir bukan dari Yahudi tetapi dari suku Arab. Ibnu Ishaq bercerita, haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm qala huddithu an Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Aku diceritakan dari Safiyah binti Huyai bin Akhtab annaha qalat, Safiyah berkata, kuntu ahabba waladi abi ilaihi. Aku adalah anak yang paling disayang oleh ayahku yaitu Huyai bin Akhtab. Wa ila ammi Abi Yasir, dan pamanku Abu Yasir juga, itu saudara bapaknya, saudara laki-laki bapaknya, sangat sayang kepadaku lebih daripada anak-anak yang lain. Lam alqahuma qat ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Kalau mereka berdua ketemu aku, bapakku atau pamanku, sementara ada anak-anak yang lain, maka yang lain akan ditinggalkan, mereka akan senang denganku ya. Jadi Sofia ini sangat disayang oleh bapaknya dan juga oleh pamannya. Di antaranya subhanallah Sofia wanita yang sangat cantik jelita ya. Jadi kata Sofia, tidaklah aku bertemu dengan mereka berdua sementara ada anak-anak yang lain kecuali mereka berdua akan mengambilku. Ya, ditinggal anak-anak yang lain. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, nazala Quba fi Bani Amr bin Auf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah di Quba, di daerah Quba, di perkampungan Bani Amr bin Auf. Qada alaihi abi Huyai bin Akhtab wa ammi Abu Yasir bin Akhtab. Maka bapakku yaitu Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab segera mereka semangat pergi menuju kepada Quba untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mughallisain, yaitu baru habis subuh masih remang-remang mereka sudah berangkat saking semangatnya. Ingin tahu tentang mengecek tentang orang ini yang datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi asy-syamsi. Mereka pergi dari masih remang-remang pada subuh dan mereka tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam. Maghrib baru balik. Tapi anehnya ketika mereka pergi semangat, ketika pulang berubah kondisi mereka. Fa ataya kalaini kaslanaini saqitaini yamshiyani al-huwaina ya. Mereka datang berdua dalam kondisi lemas, dalam kondisi tidak semangat, berjalan dengan perlahan ya. Yaitu aneh ya. Ya. Fahashistu ilaihima kama kuntu asna'u ya. Yaitu aku menyambut mereka berdua sebagaimana bisa aku lakukan. Fa wallahi mal tafata ilayya wahidun minhuma. Aku menyambut mereka berdua, tapi mereka berdua tidak tengok sama sekali kepadaku. Padahal kebiasaan mereka berdua kalau ada Sofia langsung mungkin dipeluk, langsung disayang. Karena Sofia adalah anak yang paling mereka sayangi atau yang paling disayang oleh omnya Abu Yasir bin Akhtab. Tapi kali ini tidak, mereka datang dalam kondisi loyo ya. Sementara Sofia nyambut tidak diperhatikan oleh mereka berdua. Ma'ama bihima minal gham, ternyata mereka dalam kondisi sedih sekali. Qalat, kata Sofia, wa sami'tu ammi Aba Yasir. Aku mendengar pamanku Abu Yasir berbicara, wa huwa yaqulu li abi. Dia berkata kepada ayahku, Huyai bin Akhtab. Pamannya berkata, huwa. Wahai Huyai bin Akhtab, apakah itu nabi yang kita tunggu-tunggu? Itukah orang yang kita tunggu-tunggu? Apa kata Huyai bin Akhtab bapaknya Sofiyah? Na'am wallahi, benar. Demi Allah itulah kita yang tunggu-tunggu. Ya. Qala ata'rifuhu wa tuthbituhu? Kau kenal betul itu nabi dan kau sudah pastikan itu nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata Abu Yasir. Huyai bin Akhtab mengatakan, "Na'am itu." Jadi mereka datang tuh untuk ngecek sebenarnya ke Kuba, benarkah ciri-ciri yang sebagaimana mereka dapatkan dalam Taurat? Ya, persis mungkin waktu kedatangannya mereka tahu, sifat fisiknya mereka tahu. Ya, karena Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sebenarnya Nabi itu disifati dalam Taurat dengan sifat yang jelas ya. Dengan sifat yang jelas. Maka Huyai bin Akhtab dan saudaranya yaitu pamannya Sofia, Abu Yasir bin Akhtab, mereka datang ke Kuba buat apa? Buat ngecek. Apakah itu Nabi yang mereka nanti-nantikan?
apakah itu yang mereka nabi yang mereka nanti-nantikan? Maka benarkah ata'rifuhu wa tuthbituhu? Kau mengenalnya wahai Huyai dan kau sudah mengeceknya? Qala na'am. Benar, itulah nabi yang kita tunggu-tunggu. Qala, maka pamannya bertanya, "Fama fi nafsika minhu?" Bagaimana kau dapati dirimu mensikapinya, wahai Huyai? Maka apa kata ayah Sofiyah? Adawatuhu wallahi ma baqitu. Demi Allah, aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup. Dan ini menakjubkan ya. Orang Yahudi menakjubkan. Makanya Allah mengatakan al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Mereka sudah tahu ilmu tapi mereka tidak amalkan. Ya. Sudah tahu itu nabi yang ditunggu-tunggu. Huyai bin Akhtab tahu itu nabinya benar dan dia nekat untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan busuknya hati mereka ya. Gara-gara cuma beda suku. Gara-gara itu nabi ternyata Arabi, bukan Yahudi, bukan Israeli. Ya. Maka dia pun hasad ya. Dan bahkan memusuhi ya. Harusnya kan paling tidak sudah kita enggak usah ikut tapi enggak usah musuhi. Ini malah kebalik memusuhi. Adawatuhu ma baqitu wallahi. Demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup, aku akan memusuhinya. Ini pernyataan yang aneh ya. Mungkin timbul pertanyaan dari ikhwan-ikhwan dan para akhwat para pemirsa, kok mereka nekat memusuhi seorang nabi? Jawabannya mereka tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu pernah membunuh sebagian nabi. Dan Allah telah menyebutkan di antara sifat busuk mereka, wa qatlahumul anbiya. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Dan dalam ayat berulang-ulang Allah sebutkan sifat mereka suka bunuh para nabi. Allah mengatakan kalau begitu kenapa kalian bunuh para nabi? Ya. Sehingga mereka punya keyakinan namanya nabi bisa dibunuh. Sehingga mereka masih mungkin kita bisa bunuh nabi ini. Sehingga mereka nekat untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Padahal setelah mereka tahu itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang Allah sebutkan, Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Kata Allah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yaitu Al-Qur'an yang telah membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan Taurat, wa kanu min qablu yastaftihun alladhina kafaru, dan sebelumnya mereka sudah sesumbar mengatakan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, kami Yahudi, sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami bersama nabi tersebut akan menghabisi kalian. Tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, ma arafu bih, yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Ya. Ketika Sofia mendengar kisah pembicaraan ini, dan sesumbarnya orang Yahudi sebelumnya di Madinah akan datang seorang nabi, tiba-tiba datang nabi tersebut, tentu ini memiliki dampak yang besar pada hati Sofia. Ya, memiliki dampak yang besar dalam hati Sofia. Ya. Dia beriman dengan nabi tersebut ya. Ya, tapi dia ikut bapak dan pamannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Sofia sudah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sofia pernah berkata ketika Nabi memanggil Sofia untuk masuk Islam, maka Sofia berkata, "Ya Rasulullah, laqad hawaitul Islam wa saddaqtu bika qabla an tad'uwani haitsu sirtu ila rahlik." Kata Sofia, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah tertarik, interest kepada Islam dan aku telah membenarkan engkau sebelum engkau menyuruhku untuk masuk Islam." Ya, jadi Sofia sudah dengar tentang Nabi. Dari bapaknya, dari pamannya, dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Sofia akhirnya akan masuk Islam, Sofia pernah mimpi dengan mimpi yang luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kana bi ainai Sofiyata khudrah." Sungguhnya di kedua mata Sofia ada warna hijau, yaitu bekas warna hijau mungkin biru ya. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menikahi Sofia, Nabi bertanya, "Ma hadhil khudratu bi ainaiki?" Wahai Sofia, apa ini warna hijau di kedua matamu? Faqalat, maka Sofia bercerita, "Qultu li zauji," aku pernah berkata kepada suamiku, yaitu Kinana bin Rabi' bin Abil Huqaiq, "Inni ra'aitu fima yaran naimu qamaran waqa'a fi hijri." Dalam riwayat Syamsan, ya, dalam riwayat matahari. Aku
berkata kepada suamiku, aku mimpi, ya, bahwasanya ada rembulan yang jatuh di pangkuanku. Ya, aku mimpi rembulan jatuh di pangkuanku. Dalam riwayat matahari jatuh di pangkuanku. Maka suamiku marah, falatamani, maka dia pun menamparku. Ya, suaminya kasar menamparku. Itu namparnya di bagian wajah sehingga nampak biru atau bekas hijau di mata Sofia. Suamiku berkata, "Aturidina malika Yathrib?" Kau ingin menikah dengan rajanya Madinah? Raja Madinah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ingin menikah dengan raja Madinah? Qalat, Sofia berkata, "Wa ma kana abghadhu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada orang yang paling aku benci seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa qatala abi? Rasulullah telah membunuh ayahku Huyai bin Akhtab dalam perang Bani Quraidah. Wa zawji, dia telah membunuh suamiku Kinanah bin Abi Al-Huqayb. Ya. Fama zala ya'tadhiru ilayya faqal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta uzur kepadaku. Rasulullah selalu minta uzur kepadaku. Rasulullah SAW berkata, "Ya Safiyatu, inna abaka allaba alayya al-araba wa fa'ala hatta dhahaba dhaka min nafsi." Tapi Nabi selalu meminta uzur kepada Sofia dengan berkata, "Ya Sofia, sungguhnya bapakmu telah memprovokasi orang-orang Arab semuanya datang untuk menyerangku. 10.000 orang yang menghaskan kota Madinah dalam perang Khandaq. Bapakmu begini, bapakmu begini. Beri uzurlah kepadaku kenapa aku membunuh bapakmu." Rasulullah selalu menyampaikan, ya Rasulullah tidak marah-marah sama Sofia, tapi Rasulullah SAW sampaikan bapakmu begini, penjelasan bapakmu begini, sampai perasaan tersebut hilang dari Sofia. Ya. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana Sofia menceritakan dia sangat benci kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bunuh bapaknya, Rasulullah SAW bunuh suaminya, Rasulullah SAW bunuh pamannya, Rasulullah SAW bunuh saudaranya, dibunuh semua sama kaum muslimin. Bagaimana namanya manusia? Ya, bagaimana tahu bapaknya dibunuh, tetap saja dia ada kejengkelan. Tapi Rasulullah SAW jelaskan sampai akhirnya perasaan benci itu hilang dari Sofia radhiyallahu taala anha, ya. Dan kisah mimpinya beliau ketika rembulan jatuh di pangkuannya ini isyarat sebagai kabar gembira bahwasanya dia akan masuk Islam, bukan Islam yang sembarang, bahkan rembulan di tangannya, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahinya. Dan ini adalah mimpi yang indah dari Sofia radhiyallahu taala anha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Adapun menikahnya Sofia radhiyallahu taala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana datang dalam riwayat, yaitu ketika setelah perang Khaybar, ya. Setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW membagikan ghanimah. Di antara ghanimah tersebut, ya, adalah budak-budak wanita, ya. Budak-budak wanita dikuasai oleh kaum muslimin dan dibagi-bagikan kepada para mujahidin, dan itu kode etik perang di zaman mereka, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kaum muslimin yang kalah, maka akan diambillah istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka dijadikan budak-budak wanita. Dan sebaliknya ketika musuh juga kalah, maka diambil sebagai budak-budak, ya. Rasulullah SAW ketika menaklukkan Khaybar, kemudian mendapatkan ghanimah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mulai membagi kepada mujahidin, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, dia minta bagian ghanimahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk memilih budak yang ada dari ghanimah yang ada. Maka ternyata Dihya Al-Kalbi ini kemudian mengambil Sofiyah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah wanita yang sangat cantik jelita. Ketika dia mengambil Sofiyah radhiyallahu taala anha, maka ada sebagian sahabat yang protes. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat terus berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya Dihya Al-Kalbi telah mengambil seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali hanya untuk engkau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Panggil Dihya." Kemudian Rasulullah SAW kembalikan itu budak, ya, kembalikan itu budak, kemudian diganti dengan budak
budak yang lain ya. Akhirnya budak tersebut dipilih oleh Nabi SAW untuk Nabi, yaitu Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka menjelaskan ya bahwasanya Nabi kenapa menyuruh Dihya Al-Kalbi untuk mengembalikan Safiyah? Karena ketika Nabi SAW menyuruh Dihya Al-Kalbi mengambil budak, maka mengambil budak yang biasa. Ketika dia memilih budak yang terbaik, yang sangat cantik jelita, maka ada sebagian sahabat yang protes. Ya. Kenapa? Karena dalam pasukan Nabi SAW banyak sahabat-sahabat yang lebih mulia daripada Dihya Al-Kalbi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman, banyak sahabat yang mulia. Kenapa Dihya Al-Kalbi kemudian mengambil budak yang tercantik? Maka ada sebagian sahabat yang protes. Ya Rasulullah tidak pantas buat dia. Kalau Rasulullah biarkan Dihya Al-Kalbi mengambilnya, maka bisa jadi terjadi kegaduhan, seakan-akan Rasulullah tidak adil. Seakan-akan Rasulullah tidak adil memberikan budak yang tercantik kepada salah satu dari mujahidin. Oleh karenanya akhirnya sahabat ini mengatakan tidak pantas kecuali buat Anda ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW yang mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha. Mengambil Safiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan kepada Safiyah. Rasulullah SAW tidak paksa dia untuk masuk Islam. Ya. Rasulullah SAW berkata, kalau kau mau, ya, kalau kau pilih Islam, amsaktuki li nafsi. Kalau kau pilih Islam, saya akan memilikimu dan saya akan tahan kamu untuk diriku. Saya tidak kasih ke orang lain. Kau akan menjadi budakku. Ya. Wa in ikhtartil yahudiyah. Tapi kalau kau ingin tetap jadi Yahudi, kata Nabi, bisa jadi aku akan membebaskan engkau satu hari dan silakan kau balik ke keluargamu. Rasulullah tahu Safiyah ini bukan wanita sembarang. Safiyah ini bapaknya adalah pemimpin kabilah Yahudi. Ya. Maka tidak pantas kemudian diambil oleh sembarang orang. Ya. Maka Nabi SAW memilih dia dua pilihan. Terserah. Kau masuk Islam, saya tidak akan kasih sama orang, kau akan dengan saya. Tapi kalau kau ingin memilih tetap beragama Yahudi, tidak jadi masalah. Suatu saat saya akan bebaskan engkau dan silakan kau kembali kepada ilhaqi fatal haqina bi ahliki. Dan silakan kau kembali ke keluargamu. Kemudian akhirnya milih Islam. Safiyah akhirnya milih Islam. Ya, dia sudah kenal siapa Nabi SAW. Dia sudah dengar tentang Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan tawaran berikutnya, kalau kau milih Islam, kalau kau ingin menikah denganku, aku akan memerdekakan engkau. Ya, merdekanya engkau adalah mahar untuk engkau untuk menikahimu. Kemudian Safiyah akhirnya memilih untuk menikah dengan Nabi SAW dan maharnya adalah dia menjadi wanita merdeka. Akhirnya menjadi ummul mukminin, menjadi ibunda kaum mukminin, menjadi istri Nabi SAW di dunia dan istri Nabi di akhirat. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha ya. Akhirnya menikahlah Nabi SAW. Disebutkan Nabi SAW ketika pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, falamma halat, disebutkan ketika Safiyah telah bersih rahimnya. Ya, kalau budak tidak boleh digauli, tidak boleh dinikahi kecuali telah istibra'ur rahim, yaitu dia haid sekali. Apalagi Safiyah ketika itu baru saja menikah dengan Kinanah bin Rabi' bin Abil Huqaiq, baru menikah. Kemudian akhirnya terjadi apa yang terjadi? Kinanah dibunuh oleh Nabi SAW sebagaimana sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Karena dia berkhianat, dia menyembunyikan harta Huyai bin Akhtab, ketahuan. Padahal Nabi sudah ingatkan, jangan sampai ada harta yang tersembunyikan. Ternyata disembunyikan oleh mereka, akhirnya mereka dibunuh. Ya. Sudah meninggal suaminya, tapi Rasulullah SAW tidak bisa segera menikahi Safiyah. Falamma halat, tatkala Safiyah sudah bersih rahimnya, sudah selesai haid, maka Nabi SAW pun menikahinya. Rasulullah SAW pun bikin walimah sederhana. Rasulullah SAW buka pakaian. Rasulullah SAW mengatakan para sahabat silahkan kalau ada yang mau ikut serta dalam walimah, maka sebagian sahabat sumbangkan makanan, sebagian sahabat sumbang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat walimah sederhana, para sahabat untuk makan. Kata Rasulullah SAW, kulu min ta'ami walimati ummikum, makanlah dari makanan walimah ibunda kalian Safiyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka Nabi SAW menikahi Safiyah. Kemudian Rasulullah SAW di tengah perjalanan Rasulullah SAW membuat semacam kemah-kemahan. Kemudian Rasulullah SAW menggauli Safiyah di situ. Bana biha. Rasulullah SAW menggauli Safiyah di tengah perjalanan, ya mampir. Kemudian Rasulullah SAW menggauli Safiyah.
Ketika itu datang seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kemudian berputar-putar sekitar kemah. Rasulullah bertanya, "Ada apa engkau putar-putar di sini?" Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Rasulullah, ini bapaknya baru dibunuh, suaminya baru dibunuh, kakaknya baru dibunuh, omnya baru dibunuh, adiknya baru dibunuh." Itu Abu Ayyub Al-Ansari khawatir Sofia ngamuk, mungkin melakukan sesuatu yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu ini wanita Yahudi baru saja bapaknya meninggal, bapaknya baru dibunuh kaum muslimin, suaminya dan saudara-saudaranya, bisa jadi dia jengkel, dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Nabi, maka Abu Ayyub Al-Ansari berjaga-jaga ya. Karena sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Sofia ibunda kaum mukminin ya. Taib, di antara keutamaan Sofia radhiyallahu taala anha yang datang dalam hadis-hadis ya. Di antaranya Sofia radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang yang sangat rajin beribadah ya. Sangat kuat berzikir dan sering menangis. Sofia radhiyallahu taala anha ya. Makanya diriwayatkan ada sebagian orang berkumpul di dekat hujrah Sofia, dekat rumah Sofia bintu Huyai ya, kemudian mereka berzikir kepada Allah, kemudian mereka baca Al-Qur'an, mereka sujud. Kemudian Sofia mungkin lihat dari dalam, Sofia berteriak dari dalam rumah. Dia berkata, Sofia berbicara kepada mereka, "Hadza sujudu wa tilawatul Qur'an fa ainal buka." Sofia yang kata mereka, "Wahai kalian, wahai para sahabat, atau kalian orang yang sedang berkumpul, kalian berzikir kepada Allah, kalian baca Al-Qur'an, kalian sujud, tapi mana tangisan kalian? Tidak terdengar tangisan kalian." Seakan-akan Sofia menegur mereka, kenapa mereka tidak menangis ketika baca Al-Qur'an? Ya. Ini menunjukkan Sofia adalah wanita yang sering menangis. Makanya Abu Nuaim mengatakan tentang sifat Sofia, taqiyatu zakiyatu dzatul ainil baqiyah. Dia adalah seorang wanita yang bertakwa, yang suci, memiliki mata yang sering menangis. Ya. Memiliki mata yang sering menangis ya. Di antara sifat Sofia adalah sering menangis karena kuatnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlaknya yang mulia ya, yaitu Sofia mudah memaafkan. Orang yang sangat mudah memaafkan. Ya. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan ada seorang budak wanita milik Sofia. Ini cerita setelah Nabi meninggal ya. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Ada seorang wanita budaknya Sofia, dia jengkel sama Sofia. Maka dia pun datang kepada Umar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar menjadi khalifah. Ya. Maka dia pun memprovokasi Umar. Dia berkata kepada Umar, "Inna Sofiyata tuhibbus sabta wa tasilul yahuda." Ya Umar, sungguhnya Sofia ini masih suka dengan hari Sabtu, karena orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Seakan-akan dia bilang sama Umar, "Ya Umar, Sofia ini masih ada sifat-sifat Yahudinya. Dia memuliakan hari Sabtu." Ya, seperti nenek moyangnya Yahudi, saudara-saudaranya. Dan dia suka punya hubungan dengan orang Yahudi. Ini provokator budak wanita ini. Maka Umar tentunya, ini istri Nabi, Nabi sudah meninggal. Faba'atha Umar yas'aluha, maka Umar kirim utusan bertanya kepada Sofia, "Apakah benar laporan budakmu yang mengatakan bahwasanya engkau memuliakan hari Sabtu sebagaimana orang Yahudi dan kau suka masih punya kontak sama orang-orang Yahudi?" Maka Sofia berkata, "Amma Sabtu falam uhibbahu mundu abdalani Allahu bihil Jum'ah." Adapun hari Sabtu aku tidak memuliakan lagi semenjak Allah menggantikan aku dengan hari Jumat. Aku memuliakan hari Jumat, Sabtu enggak. Wa ammal yahudu, adapun aku menyambung silaturahmi dengan Yahudi benar. Fa inna liya fihim rahiman. Saya masih punya hubungan rahim dengan mereka. Ya. Fa ana asiluha. Dan aku menyambung silaturahmi meskipun mereka Yahudi, meskipun mereka kufar. Ya, saya masih punya hubungan, maka saya sambung silaturahmi dengan mereka. Kemudian Sofia berkata kepada budaknya, "Ma hamalaki ala ma sana'ati?" Apa yang buat kau melakukan demikian, provokasi di Umar, melaporkan saya yang tidak-tidak? Kata budaknya, "Asyaitan." Syaitan yang bikin saya seperti itu. Subhanallah. Kata Sofia, dia tidak marah, dia tidak gampar budak wanitanya, dia mengatakan, "Fadhhabi fa anti hurrah." Pergilah engkau bebas, engkau wanita merdeka. Bukan cuma memaafkan, bahkan dia merdekakan wanita ini. Ya. Luar biasa bagaimana Sofia sifatnya yang mudah memaafkan. Ya. Kemudian di antara sifatnya tadi, dia menyambung silaturahmi. Ya. Dia menyambung silaturahmi. Ya.
Sofia punya saudara laki-laki yang masih beragama Yahudi. Maka Sofia berkata kepada saudara laki-lakinya tersebut, "Aslim tarithni." Wahai saudaraku, kau masuk Islam lah. Kalau kau masuk Islam, kau akan mewarisi hartaku. Rayuan maksudnya supaya kadang-kadang orang dipancing dulu dengan harta. Dia sayang sama saudara laki-laki, dia mengatakan kau masuk Islam, nanti kalau saya meninggal kau ambil warisanku. Akhirnya kaumnya mendengar tawaran Sofia kepada saudaranya Yahudi tersebut, maka mereka pun berkata kepada saudara Sofia, "Atabi'u dinaka bidunya wahai fulan, kau ingin jual agamamu meninggalkan Yahudi gara-gara harta warisan, kau ingin jual agamamu dengan dunia." Akhirnya saudaranya tersebut tidak mau masuk Islam. Tetapi Sofia tetap perhatian sama dia, fa awsat lahu bithuluth. Akhirnya Sofia memberi wasiat sepertiga hartanya untuk saudaranya tersebut. Kita tahu bahwasanya kita boleh menyambung silaturahmi dengan saudara kita meskipun kafir, hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah kepada orang Quraisy, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tetapi antara aku dengan kalian saya punya hubungan rahim. Sa'abulluha bibilaliha. Aku akan membasahi rahim tersebut dengan sebahasa-bahasanya, itu aku akan menyambung silaturahmi tersebut dengan kalian. Ya. Jadi boleh kita menyambung silaturahmi dengan saudara kita yang masih non muslim, sebagaimana hadis Asma binti Abu Bakar yang ketika ibunya datang, sudah pernah kita sampaikan, ingin menjenguk Asma, maka Asma bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku datang, afa asilu ummi, apakah saya menyambung silaturahmi dengan ibuku?" Kata Nabi SAW, "Sili ummak, sambung silaturahmi dengan ibumu." Kemudian di antara akhlak Sofia radhiyallahu taala anha, Sofia karimah, yaitu dermawan ya. Said bin Musayyib berkata, "Qadimat Sofiyatu bintu Huyai fi udhunaiha khursatan min dhahab fawahabat minhu li Fatimah wa li nisa'in ma'aha." Bahwasanya Sofia radhiyallahu taala anha ketika datang ke kota Madinah dari Khaybar, dibawa oleh Nabi kota Madinah, dia memiliki emas mungkin emas yang banyak di telinganya ya. Kemudian dia berikan kepada Fatimah, dia hadiahkan kepada putrinya Nabi Fatimah, dan dia berikan kepada wanita-wanita yang bersama dia, itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berikan hadiah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana dia adalah wanita yang berakal ya, cerdas ya. Datang sukunya beda Yahudi, kemudian tinggal di kota Madinah, keluarga baru, akan bertemu dengan madu-madunya yang sudah ada sebelum dia, akan bertemu dengan putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Maka di antara cara dia mengambil hati mereka, dia kasih hadiah. Dia kepada Fatimah, dia kepada istri-istri Nabi yang lain, dan ini di antara kecerdasan Sofia dan di antara akhlak Sofia. Kemudian di antara keistimewaan Sofia ya. Sofia radhiyallahu anha memiliki nasab yang tinggi dan memiliki keistimewaannya. Terjadi kecemburuan di antara istri Nabi, dan ini wajar ya. Dalam beberapa hadis kita dapati timbul kecemburuan di antara dharair. Dharair itu di antara madu dengan yang lainnya. Dan ini suatu yang wajar ya. Tetapi kalau kita dapati, kita kumpulkan hadis-hadis kecemburuan antara istri Nabi dengan yang lainnya, tidak banyak ya. Tidak banyak, bukan berarti jangan kita bayangkan istri Nabi setiap hari ribut dengan istri yang lain, enggak. Ada kejadian-kejadian tertentu terhitung sangat sedikit dibandingkan dengan mereka bertahun-tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecemburuan itu ada, permasalahan itu ada. Sebagai sifat wanita yang wajar cemburu kepada madunya, apalagi Sofia wanita yang cantik jelita. Hafsah cemburu kepada Sofia, kemudian Aisyah cemburu kepada Sofia, wanita cantik jelita ya. Suatu hari Hafsah marah kepada Sofia, cemburu. Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala ummul mukminin, dia berkata, bintu Yahudi. Sofia itu putri Yahudi. Ya, maka fabakat, Sofia pun menangis. Dia gampangannya dinyinyir oleh Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, engkau putri Yahudi. Maka dia pun menangis. Tapi dia tidak bikin heboh sana sini, tidak seperti sebagian kita baru digitukan sama madunya bikin di status. Bikin status baru di Facebook lah, status di foto profil lah, macam-macam lah. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Sofia suatu hari dan dia sedang menangis. Nabi bertanya, "Wa ma yubkik?" "Ma yubkik, apa yang bikin kau menangis?" Sofia cerita, "Qalat li Hafsatu anni inni bintu Yahudi." Tadi Hafsah bilang sama saya,
saya ini putri Yahudi. Subhanallah. Hafsah cemburu. Maka Nabi SAW ingin mengangkat maknawiyat, ingin mengangkat hati Sofia. Maka Nabi berkata, innaki labinatu Nabi. Wahai Sofia, engkau adalah keturunan Nabi. Itu keturunan siapa? Harun bin Imran. Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Engkau keturunan Nabi, engkau putri Nabi. Wa inna ammaka la nabiyyun. Pamanmu Nabi, yaitu Musa alaihissalam. Ya, kamu keturunan Harun, Harun punya saudara namanya Musa. Jadi engkau adalah keturunan Nabi, pamanmu Musa alaihissalam juga Nabi. Wa inna kila tahta Nabi. Dekat sekarang suamimu juga Nabi. Suami juga Nabi. Fa fima tafkharu alayki. Terus apa yang mau dibanggakan oleh Hafsah atas dirimu? Apa masalahnya wahai Sofia? Maka Nabi SAW ingin memberi semangat kepada Sofia. Engkau spesial wahai Sofia. Kau keturunan Harun, pamanmu Musa, sekarang suamimu Nabi. 3 Nabi di sekelilingmu. Ya. Maka kemudian Nabi datang kepada Hafsah, Nabi berkata, ittaqillaha ya Hafsah. Bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah. Ini di antara di antara keistimewaan Sofia radhiyallahu taala anha. Sebagaimana kita telah jelaskan, dia adalah keturunan dari Lawi bin Ya'qub yang kemudian di bawahnya adalah Harun bin Imran. Jadi dia keturunan Nabi Harun. Di antara perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofia radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali bin Husain, anna Sofiyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu, wa Sofia pernah bercerita kepadanya, annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafi fil masjid fil ashr al-awakhir min Ramadan. Suatu hari Sofia datang kemudian menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang i'tikaf di Masjid Nabawi di 10 hari terakhir, malam terakhir di bulan Ramadan. Fahaddatsat indahu sa'ah. Kemudian Sofia ngobrol dengan Nabi beberapa waktu, dan lihat bagaimana Nabi perhatian kepada Sofia. Nabi sedang i'tikaf. I'tikaf tahu kita sedang fokus beribadah. Tapi Sofia ini memiliki kasus tersendiri. Dia terpisah dari bapaknya mati, suaminya mati, kemudian kakak dan adiknya, pamannya semua jadi sendirian. Kemudian dia tinggal di lingkungan orang-orang Quraisy, Arab, dia sendiri Yahudi. Maka Nabi memberi perhatian khusus, melihat kondisinya, ya, dan itu boleh bagi Nabi SAW. Maka dia datang kepada Nabi SAW, ngobrol, dan Nabi SAW meskipun i'tikaf tetap perhatian sama Sofia, ngobrol sama Sofia malam-malam. Kemudian thumma qamat tanqalib. Kemudian setelah ngobrol dengan Nabi, Sofia pun ingin balik pulang ke rumahnya. Apakah Nabi biarkan Sofia berjalan sendiri di tengah malam? Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ah yaqlibuha. Maka Nabi bangkit menemani Sofia keluar dari masjid, meninggalkan tempat i'tikaf karena darurat. Untuk apa? Untuk mengantar Sofia. Ya. Hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah marra rajulani minal ansar fa sallama ala Rasulillah sallam fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma inna hiya Safiyah bintu Huyai. Ketika Nabi keluar dari masjid, jalan dekat pintu rumahnya Ummu Salamah, tiba-tiba ada 2 orang laki berjalan. Kemudian mereka berjalan dengan cepat. Maka Nabi tegur mereka berdua. Kata Nabi, ala rislikuma, tenang-tenang, pelan-pelan saja, enggak usah cepat-cepat. Mereka beri salam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Kemudian mereka berjalan dengan cepat. Kata Nabi, ala rislikuma, jangan cepat-cepat. Innaha Safiyah, ini bukan siapa-siapa. Ini istriku Safiyah bintu Huyai. Faqala, mereka berdua mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak pikiran macam-macam ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi berkata, inna syaitana yablughu minal insan mablagad dam. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syai'an. Saya sampaikan saja karena saya tahu syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia dan saya khawatir syaitan akan mendikte kalian memikirkan macam-macam tentang wanita ini. Kenapa Nabi keluar malam-malam bersama seorang wanita? Ini siapa? Ya, namanya orang asalnya tidak berpikir curiga, tapi namanya syaitan mendikte. Maka untuk menghilangkan diktean syaitan tersebut, Nabi jelaskan ini Safiyah bintu Huyai. Jangan sampai kalian suudzon kepada aku tidak menuduh kalian suudzon, kata Nabi, seakan-akan demikian. Aku tidak menuduh kalian suudzon, tapi aku mencegah kalian agar tidak suudzon kepadaku. Inilah istriku Safiyah bintu Huyai. Yang menjadi perhatian kita, bagaimana perhatian Nabi kepada Safiyah. Rasulullah SAW sampai itikafnya Rasulullah SAW pun berhenti ngaji, berhenti sholat, ngobrol sama Safiyah. Setelah ngobrol, Nabi bahkan keluar dari tempat itikaf. Dia tahu tidak boleh keluar dari tempat itikaf kecuali karena hajah, kebutuhan yang sangat mendesak, dan Nabi
keluar dari masjid untuk ngantar Sofia sampai di rumahnya radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara perhatian Nabi kepada Sofia, ya. Ketika Nabi haji wada bersama istri-istrinya, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata Aisyah, "Kunna natakhawwaf an tahidha Sofia qabla an tufid." Kami ini sedang haji, kemudian kami khawatir semoga Sofia jangan sampai haid sebelum dia tawaf ifadah. Ya. Kalau kita tahu dalam masalah hukum haji, kalau wanita ternyata haid sebelum tawaf ifadah, maka dia menetap tunggu sampai haidnya bersih baru dia tawaf ifadah, enggak boleh pulang ke kampung. Maka dan mungkin mereka saling ngobrol di antara madu-madu di antara Sofia, kemudian dengan Aisyah dengan yang lainnya. Maka Sofia cerita mungkin saya sebentar lagi haid, ya. Maka para istri-istri Nabi ingin Sofia segera tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf haji. Itu rukun haji. Kalau tidak dikerjakan, maka belum bertahallul, harus nunggu. Kata Aisyah, kami khawatir Sofia haid sebelum dia tawaf ifadah. Qalat faja'ana Rasulullah sallam. Rasulullah sallam berkata kepada kami, Rasulullah sallam berkata, disebutkan Sofia sedih, ya. Rasulullah berkata, "Ahabisatuna Sofia? Apakah Sofia akan menahan kita tidak jadi pulang?" Kami pun mengatakan, "Qad afadat." Ya Rasulullah, Sofia sudah tawaf ifadah, cuma belum tawaf wada. Intinya demikian. Kata Rasulullah, "Fala idzan." Kalau begitu dia tidak menghalangi kita pulang. Karena tawaf wada gugur bagi orang yang haid. Adapun tawaf ifadah tidak gugur, harus nunggu. Ya. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanfir." Rasulullah sallallahu ingin pulang ke kota Madinah. Fara'a Sofiyah ala babi khibaiha kaibatan hazinatan li'annaha hadat. Maka Nabi lihat Sofia sedih, ya, murung karena dia sedang haid, ya. Maka Rasulullah berkata, ya, "Innaki lahabisatuna." Ya. Kau akan menahan kami tidak jadi pulang wahai Sofia. "Akunti afadti yauman nahri?" Apakah kau sudah tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah? Kata Sofia, "Na'am, saya sudah tawaf." Kata Rasulullah, "Fanfiri idzan." Kalau gitu pulang. Sofia menyangka kalau dia haid tidak bisa pulang. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada istri-istrinya, kalau Sofia haid dan belum tawaf ifadah, kita nunggu di Mekah, tidak boleh pulang. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ahabisatunahi?" Apakah Sofia akan menahan kita tidak bisa pulang? Lihat bagaimana perhatian Nabi kepada Sofia. Seandainya Sofia haid dan belum tawaf ifadah, Nabi tidak pulang. Dan istri yang lain pun tidak pulang. Nunggu Sofia sampai selesai haid, baru tawaf ifadah, baru pulang. Tapi ternyata Sofia sudah tawaf ifadah. Ini menunjukkan perhatian Nabi, mau tinggal di kota Mekah seminggu lebih untuk menemani Sofia karena belum tawaf ifadah. Demikian juga di antara keistimewaan Sofia, tatkala Rasulullah SAW sedang sakit, karena Nabi SAW syakian, Rasulullah SAW sedang sakit. Wa indahu azwaju, ketika itu istri-istrinya sedang menyungguh Nabi, kumpul madu-madu, kumpul semua. Faqalat, Sofia nyeletuk. Dia ada istri-istri yang lain, ada Aisyah, ada yang lainnya. Kemudian Sofia berkata, "Ya Rasulullah," di depan istri-istri yang lain, "Lawaditu anna alladhi bika bi." Ya Rasulullah, saya sungguh berharap seandainya yang sakit saya bukan engkau. Saya berharap sakitmu pindah kepada diriku. Artinya Sofia menunjukkan dia sayang kepada Nabi, dia tidak ingin Nabi sakit. Tapi dia utarakan hal tersebut di hadapan istri-istri yang lain. Dia mengatakan, "Lawaditu anna alladhi bika bi." Saya berharap sakitmu itu pindah kepadaku ya Rasulullah. Qala fatagamaza biha azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi yang lain saling melirik. Saling melirik, mungkin cemburu atau mungkin kalau bahasa kita carmuk, cari muka dan yang lainnya. Tapi mereka tidak ngomong apa-apa, cuma saling melirik. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur istri-istri Nabi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aibtunnaha," kalian mencela Sofia gara-gara ngomong begitu. "Fa walladzi nafsi biyadihi innaha la shadiqah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, omongannya itu benar-benar tulus, bukan sedang cari muka, bukan sedang macam-macam, tapi benar-benar tulus, ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mempersaksikan tentang bagaimana jujurnya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah SAW pernah marah kepada Zainab, ya, bintu Jahsyin gara-gara Sofiyah. Suatu hari kata Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah SAW sedang safar bersama sebagian istrinya. Kemudian ternyata ontanya Sofiyah lagi sakit atau tidak bisa ditunggangi. Dan Zainab punya, di rombongan Zainab ada onta yang lebih. Maka Rasulullah SAW datang kepada Zainab bintu Jahshin. Rasulullah SAW berkata, istrinya yang lain, kata Rasulullah, inna ba'irin Sofiyah ta'talla. Sungguhnya ontanya Sofiyah lagi sakit. Falau a'taitiha ba'iran min ibilik. Wahai Zainab, kau kan punya onta lebih. Kasih dong satu sama buat Sofiyah, buat dia pulang. Maka Zainab berkata, ana u'titil kal Yahudiyah. Saya kasih unta saya kepada wanita Yahudi tersebut. Rasulullah SAW pun marah kepada Zainab gara-gara perkara tersebut. Sampai Rasulullah SAW tidak mendatangi Zainab di bulan Dzulhijjah, Muharram 2 bulan atau 3 bulan. Ya, Rasulullah marah kepada, di boikot oleh Nabi SAW gara-gara perkataan Zainab kepada Safiyah. Sebagai pelajaran bagi Zainab radhiyallahu taala anha. Di antara bentuk perhatian Nabi kepada Safiyah, ketika Rasulullah SAW pulang, baru menikahi Safiyah, pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, ya. Kemudian kami berjalan menuju kota Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fara'aitu Rasulullah SAW yuhawwilaha wa ra'ahu bi aba'ah." Maka aku melihat Nabi SAW menyiapkan untuk Safiyah bisa naik ke ontanya, ya. Thumma yajlisu inda ba'irihi, kemudian fayadha'u rukbatahu fatada'u Safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab. Maka Rasulullah SAW pun meletakkan lututnya untuk diinjak oleh Safiyah. Dalam riwayat Safiyah injak dengan kakinya. Dalam sebagian riwayat Safiyah mengagungkan Nabi, Safiyah tidak ingin menginjak dengan kakinya, Safiyah menginjakkan dengan lututnya. Baru kemudian dia naik di atas onta, ya. Karena Safiyah orangnya tidak tinggi, ya. Orangnya tidak tinggi. Tapi bagaimana Nabi SAW melakukan ini di hadapan para sahabat, memuliakan istrinya sampai rela untuk diinjak. Ini bukan sembarang, ini Nabi SAW. Ya, Nabi SAW rela untuk diinjak oleh istrinya. Dan Safiyah dalam riwayat dia injak dengan kakinya, dalam riwayat dia injak dengan lututnya. Karena menghormati Nabi SAW sampai kemudian Safiyah naik di atas ontanya. Ya. Ini pelajaran bagi kita agar kita perhatian terhadap istri kita, ya. Makanya kalau istri kita mau ngambil barang di lemari, tegakkan lutut Anda biar diinjak oleh istri Anda, ya. Jangan lupa. Taib, ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Safiyah radhiyallahu taala anha, dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Di antara manaqib beliau juga, ya, ketika Utsman sedang dikepung oleh orang-orang yang memberontak kepada Utsman dan ingin bunuh Utsman. Ya, maka Safiyah radhiyallahu anha ingin menunjukkan pembelaannya kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Kinanah, budaknya Safiyah, berkata, "Kuntu aqudu bi Safiyata litarudda an Utsman." Aku menuntun Safiyah naik begolnya untuk membela Utsman. Ya. Karena Safiyah berharap dia istri Nabi, mudah-mudahan dihormati oleh orang-orang, mudah-mudahan mereka tidak mengganggu Utsman. Maka dia keluar, Safiyah ditemani oleh budaknya menuju rumah Utsman. Falaqiyaha al-Ashtar. Maka muncul salah seorang pemimpin dari pemberontak tersebut bernama Ashtar. Dia tidak menghormati Safiyah, fa dharaba wajha baglatiha. Maka dia pukul itu kepala wajah dari begol atau himar. Begol itu hasil silang antara himar dengan kuda. Dipukullah begol tersebut oleh Ashtar sampai kemudian Safiyah bergoyang dari di atas himarnya. Kurang ajar orang ini. Kemudian akhirnya Safiyah pergi lewat jalan lain. Kata Safiyah, "Rudduni la yafdhahuni." Ya. Hadza, ya. Kembalikan aku kepada Utsman. Lewat jalan lain. Maka Safiyah pergi, ya. Tetap pergi ke rumah Utsman karena dia tidak bisa sampai kepada Utsman, ya. Tsumma wada'at khashaban min manziliha wa manzili Utsman tanqulu alaihi al-ma' wa ta'am. Kemudian dia meletakkan ada semacam tangga, semacam kayu ke rumah Utsman agar bisa kirim makanan dan air minum kepada Utsman, karena Utsman ketika itu tidak dikasih minum, ya, tidak dikasih makan oleh orang-orang. Dan ini menunjukkan bagaimana Safiyah radhiyallahu anha berusaha membela Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan tentang
ibunda kaum mukminin Safiyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.